hampir 20 tahun berdikari, Mentawai sudah mengalami beberapa perkembangan yang berarti. Awalnya Mentawai masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman. Artinya belum menjadi sebuah kabupaten tersendiri. Setelah B.J. Habibie, Presiden masa itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akhirnya Mentawai menjadi kabupaten tersendiri terpisah dengan Padang Pariaman. Pertanyaannya, apakah Mentawai mampu membangun daerahnya sendiri? Saat ini apakah pembangunan Mentawai sudah sesuai harapan masyarakatnya? Tentu sangat sukar untuk menjawab secara tegas. Akan banyak pandangan yang mengungkap jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita hanya akan mendapat jawaban yang abstrak sesuai dengan kacamata masing-masing. Salah satu yang dapat menjadi tolak ukur dalam meraba perkembangan kemajuan di Mentawai adalah pendidikan. Untuk menunjang perkembangan pendidikan tentunya harus ada fasilitas yang memadai. Mentawai telah memiliki 117 sarana pendidikan di tingkat sekolah dasar yang tersebar hampir di setiap dusun yang ada. Setiap kecamatan telah memiliki sekolah di tingkat pertama sebanyak 28 sekolah. Sebanyak 16 sekolah di tingkat menengah atas juga telah dibangun di tiap-tiap kecamatan. Hal ini patut disyukuri dan diberikan apresiasi mengingat dulu Mentawai hanya terdapat beberapa sarana pendidikan saja. Namun sangat disayangkan masih ditemukan pada sebagian dusun yang ada di sana, di mana pendidikan menjadi hal yang sulit didapatkan. Halo, selamat siang semuanya. Siang Bu. Halo, kita mau pergi ambil kayu dulu, soalnya kayu bakar di rumah habis. Hampir setiap dusun di Mentawai telah terdapat sekolah dasar. Namun pada tingkat SMP dan SMA rata-rata hanya terdapat di pusat kecamatan. Artinya, anak-anak Mentawai yang berdomisili jauh dari pusat kecamatan harus menempuh perjalanan panjang terlebih dahulu untuk bisa ke sekolah. Sampai di pusat kecamatan, mereka harus memikirkan tempat tinggal mereka. Dan akhirnya banyak yang memilih tinggal di penginapan berbayar atau kos. Itu pun bagi orang tua yang memang mampu membiayai biaya kos. Setelah itu, mereka juga harus memikirkan biaya hidup dan makan mereka di perantauan tersebut. Semua anak Mentawai akan mengalami kasus ini. Tentunya penyebabnya adalah sarana dan fasilitas pendidikan di Mentawai yang belum tersebar secara merata. Ditambah lagi, manakala orang tua mereka memiliki penghasilan tidak tetap atau di bawah rata-rata. Selain minimnya sarana pendidikan, keterbatasan finansial masyarakat Mentawai, faktor lain ialah minimnya tenaga pendidik di Mentawai yang mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar. Walaupun terdapat program guru kontrak pada saat itu, belum menjamin penuh terselenggaranya pendidikan formal yang berkualitas dan efisien. Karena pendidikan bukan hanya untuk memajukan manusia secara akademik, namun juga secara moral. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat Mentawai, baik orang tua, murid, maupun tenaga pendidik itu sendiri. Karena ketika semua elemen terkait telah sadar akan pentingnya pendidikan, maka setidaknya ada satu faktor yang membantu kemajuan Mentawai di bidang pendidikan. Karena selama ini, kesadaran masyarakat Mentawai tentang pentingnya pendidikan masih sangat minim. Sangat diperlukan kerja keras dan motivasi yang dilakukan secara terus-menerus. Keadaan inilah yang mendorong Tangan Pengharapan untuk mendirikan Feeding and Learning Center di beberapa dusun yang ada di Mentawai, di mana ternyata di dusun-dusun ini banyak ditemukan anak-anak berprestasi yang selama ini sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Misalnya seorang anak di desa Ugai, Mentawai, yang ditinggal ibunya sejak kecil. Anak ini bernama Aventina.
yang biasa disapa Aven. Anak ini lahir tanggal 6 Desember 2015. Ibunya meninggalkan dia dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Namun pada akhirnya tidak kembali hingga saat ini. Aven sendiri tidak pernah tahu siapa ayahnya. Dia tinggal bersama Teteu, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kakek dan neneknya. Dari kecil dia diasuh oleh kakek dan neneknya. Karena kondisi kakeknya yang sudah sering sakit membuat Aven banyak waktu untuk bersama kakek di rumah. Sedangkan nenek lebih banyak menghabiskan waktu ke ladang untuk mengurus pohon pinang dan pisang. Kini Aven sudah sekolah di TK Margareta di desanya yang diajar oleh guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Awalnya Aven masih pemalu. Untuk menjawab guru saja dia tidak berani. Namun sekarang dia sudah sangat berani dan aktif dalam belajar. Sudah bisa memegang pensil untuk menulis, mewarnai, mengenal huruf dan angka. Bahkan sekarang dia sudah punya cita-cita ingin jadi perawat. Keseharian Aven di rumahnya biasanya adalah menyapu, mencuci, dan membereskan piring. Bahkan mencari sayur dan juga kayu ke hutan. Dia sudah cukup bisa diandalkan oleh neneknya untuk membantu di rumah. Hal lain yang bisa menghibur dirinya adalah dengan kehadiran teman-temannya di rumah untuk sekedar memanggilnya bermain. Itulah yang Aven terus alami hari demi hari. Semangat dalam hal belajarlah yang dapat menuntun Aven untuk hidup lebih baik. Selain itu, peran tenaga pengajar yaitu guru juga sangat penting dalam perkembangan karakter setiap anak didiknya. Untuk itulah Tangan Pengharapan mengirimkan guru-guru terbaik untuk menetap dan mengajar di dusun-dusun yang ada di Mentawai melalui program Feeding and Learning Center. Salah satunya Wanres. Anak muda yang berasal dari Jambi ini memiliki kerinduan untuk membawa perubahan di pedalaman-pedalaman yang ada di Indonesia. Padahal sebelumnya menjadi seorang guru bukanlah cita-citanya. Tapi sebuah keinginan menjadi guru muncul seketika. Berawal dari hanya ingin berbagi apa yang dia miliki dan kemudian masuklah dalam program Guru Pedalaman Tangan Pengharapan dan mengajar anak-anak di pedalaman Mentawai. Kita patut memberikan apresiasi bagi guru-guru yang mau mengabdi di pedalaman. Terlihat biasa saja memang, tapi kenyataannya tantangan di lapangan itu luar biasa. Harus belajar lebih banyak bersabar dan pastinya sulit mengajar anak-anak di pedalaman. Mereka tidak bisa hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja. Perkenalkan, nama saya Wanres. Saya berasal dari Jambi dan sekarang saya ditempatkan di FLC Butuy. Alasan saya menjadi guru pedalaman karena panggilan hati saya ingin mengabdi di daerah pedalaman. Dan saya prihatin dengan pendidikan di Indonesia yang memang nyatanya belum merata. Sebelum saya mengajar di FLC Butuy, guru-guru di sana mengajar dengan menggunakan bahasa Mentawai. Dan saat saya pertama kali masuk dan saya mengajar mereka, mereka tidak mengerti bahasa saya. Padahal saya menggunakan bahasa Indonesia. Malahan mereka mungkin berpikir, apa sih kata mister itu? Nah, tapi setelah beberapa bulan di sana, dengan adanya kami yang pada proses pembelajaran kami menggunakan bahasa Indonesia, dan puji Tuhan anak-anak sekarang sudah mulai sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia. Suka duka saya di center, yang pertama karena tidak adanya jaringan, tentu saya sulit berkomunikasi dengan orang tua, dengan keluarga. Tapi kadang melihat anak-anak yang harus diperjuangkan, saya merasa, oh saya harus bertahan sini. Saya harus bisa, dan saya harus bisa mengubah pola pikir mereka, agar mereka bisa berkembang juga. Hal yang membuat saya merasa senang berada di Center Butuy, yang pertama masyarakatnya sangat ramah. Dan mereka peduli terhadap orang-orang pendatang yang ingin memajukan daerah mereka. Dan anak-anaknya juga mereka mau diajari, meskipun sulit tapi mereka mau diajari. Dan mereka menerima adanya perubahan itu. Kegiatan saya setelah mengajar, biasanya kami mencari kayu bakar. Setelah itu, kalau ada masyarakat yang panen sagu, kami membantu mendorong sagu ke sungai. Dan kalau ada masyarakat
yang ada sedikit berkat, kami diundang untuk makan ke rumah mereka. Dan kami setiap hari Jumat juga melakukan kegiatan yang biasa kami sebut itu pendalaman iman. Nah, di situ kami mengajar anak-anak SD yang kelas 4 sampai kelas 6 dan yang SMP juga. Dan setiap hari Minggu saya mengajar anak-anak sekolah minggu. Tentunya dengan hadirnya kami di sana sebagai guru-guru pedalaman, masyarakat menaruh harapan kepada kami supaya anak-anak mereka itu dapat berkembang baik dalam pendidikan maupun cara bicaranya. Sebagai seorang guru, dia tidak hanya berperan sebagai sosok pengajar di sekolah, tapi juga sebagai orang tua, teman bermain, dan saudara mereka yang memberi perhatian khusus. Karena pada dasarnya semua anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang untuk memenuhi kekosongan hati mereka yang tidak mereka dapatkan dari orang tua atau keluarga. Oleh sebab itulah, ini adalah kesempatan untuk melakukan lebih. Semoga setiap apa yang tulus diberikan dapat sedikit mengusung hati setiap anak-anak dan kelak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak kekurangan kasih sayang. Pendidikan adalah salah satu nyawa yang sangat berarti bagi perkembangan Mentawai. Oleh karena itu, perlu untuk memajukan pendidikan di bumi Sikere ini. Bila pendidikan di Mentawai telah maju, pasti anak-anak Mentawai juga akan maju baik secara akademik maupun moral. Bila anak-anak Mentawai telah maju, maka harapan dan peluang sangat besar untuk membangun Mentawai dengan cepat melalui anak-anak daerahnya sendiri yang telah besar dengan pendidikan. Anak-anak Mentawai membawa harapan untuk mampu tampil di kancah nasional. Pendidikanlah yang telah membantu para pejuang memerdekakan bangsa ini dari keterpurukan dan tekanan penjajah. Ini merupakan salah satu bukti konkret pentingnya pendidikan bagi kelangsungan suatu bangsa. Dengan kesadaran dan perjuangan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Mentawai, tidak diragukan lagi, Mentawai akan lebih maju dan berkembang dalam waktu dekat. Meski kini masih dalam keadaan yang sulit, namun anak-anak Mentawai masih sanggup untuk menunggu sedikit lagi, sampai saat di mana pendidikan yang sulit mereka dapatkan menjadi mudah untuk mereka rasakan. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat romo rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.